Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sihir Hitam. Cerita ini ditulis oleh Mak Nanau. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sihir Hitam. Akhirnya setelah menempuh perjalanan berjam-jam, siang ini Adira dan juga Satya sampai di desa Ciputat. Perjalanan menuju desa tersebut tidaklah mudah karena jalanan di desa tersebut tidak semulus jalanan di kota besar. Belum lagi Adira harus menyewa tempat untuk ia tinggal di sekitaran, karena tidak akan ada yang namanya hotel ataupun apartemen di sana. Lo yakin ini tempat benar-benar aneh lo isinya? Masa itu ada orang kaya lagi gendong beban tapi nggak ada apa-apa di belakangnya? Satya menunjuk pada bapak-bapak yang membungkuk dengan kedua tangannya yang berada di belakang seolah sedang menggendong sesuatu. Lo jangan berisik, kalau dia dengar dia bakalan marah. Yang digendong itu tuyul, tapi lo nggak bisa lihat, kata Adira berbisik laun di akhir kalimatnya agar tidak ada yang mendengar percakapannya dengan Satya. Satya mengangguk-angguk percaya karena Adira tidak mungkin berbohong urusan mistis. Kemudian Satya memarkirkan mobilnya di tempat yang tidak begitu ramai. Keduanya keluar dari mobil dan Adira tetap sambil memeluk boneka hantunya itu. Permisi Nek, saya mau tanya, apa di sini ada tempat buat disewakan untuk kami? Apa kalian berdua sudah menikah? Belum sih Nek, tapi kami nggak akan ngapa-ngapain. Nanti kalau ada mungkin Adira sahabat saya yang akan tidur di kamar dan saya di ruang tamu. Ikut saya. Adira tidak mau melihat wajah nenek itu. Ia menunduk takut. Masalahnya wajah yang Adira lihat hancur seperti bekas luka terbakar. Tetapi Adira tidak bisa menerobos dengan penglihatannya untuk melihat siapa sebenarnya nenek itu, karena seolah ada yang menghalangi. Jika Satya bisa melihatnya, itu artinya nenek itu bukanlah arwah. Tetapi apakah Satya melihat wajah nenek itu yang rusak? Nek, itu mobil saya, biarin ditaruh di situ. Tidak apa-apa, di sini tidak akan ada yang mau mencuri, karena mereka sudah punya banyak uang dari hasil selain mencuri. Satya menaikkan satu alisnya bingung, begitupun dengan Adira. Gue yakin ini nenek-nenek punya darah tinggi. Kenapa bawahnya sinis terus sama gue? Nenek punya beban masalah apa sih? Sini cerita sama Babang Satya. Kalau terlalu berat nanti abang bantu cepat-cepat menuju akhirat. Adira segera menyenggol tangan Satya karena ia mengetahui isi pikiran Satya yang terus mendumel tidak jelas. Satya sih hanya nyengir saja. Ia sudah tahu betul bahwa sahabatnya itu memang bisa mendengar suara hati seseorang saat berada sangat dekat dengannya. Itu sebabnya Satya sangat berhati-hati ketika berbicara dalam hati. Walaupun sebenarnya Adira tahu bahwa seringkali Satya memujinya cantik meski tidak melontarkannya secara langsung. Sesampainya di gubuk tua milik nenek itu, Satya nampak tidak suka dan jijik melihatnya. Tempat yang kotor dan rumah yang masih terbuat dari bilik. Juga tidak ada lampu dan sepertinya memakai obor sebagai pengganti cahaya untuk menerangi gubuk tua itu di malam hari. Nek, ini rumah apa tempat torongsokan sih? Kok begini amat? Gak banget. Satya, lu gak boleh ngomong sembarangan. Ayo masuk. Saat masuk ke dalam gubuk tua itu, rupanya hanya ada ruang tengah yang beralas tikar. Tidak ada televisi, yang ada hanyalah hiasan barang-barang tak jelas seperti boneka-boneka kayu. Tetapi ada satu kamar kecil, itu pun hanya ditutup dengan gorden tanpa memakai pintu dan juga tidak ada kasur di dalamnya. Hanya ada tikar tipis juga satu bantal untuk tidur. Nek, kalau mandi di mana? Ngantri di MCK, Dir. Lo pakai nanya mandi di mana? Di sini aja kagak jelas, tempatnya kayak tanah kosong. Masa tuh cuma ada tikar doang, TV kagak ada. Gue kalau gabut ngapain, sinyal juga hilang dari tadi.
Masa gue gabut nyariin kutu nenek itu gitu? Jaga bicaramu anak muda, tempat ini sakral. Jangan samakan dengan kota. Nek, maafin teman saya ya. Dia emang rada geser kotaknya. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau mandi, di belakang ada sumur dan kamu bisa mandi di sana. Adira mengangguk paham sementara Satya merasa tidak terima. Sumur, Nek? Terus saya harus mandi sambil celupin pala saya ke dalam sumur gitu, Nek? Wah, gak bener ini tempat, Dir. Kita cabut aja yuk. Kita cari tempat yang agak mendingan kayak gitu. Gak di sini, Dir. Asli gue ngerasa tempat ini aneh deh. Gak bisa, saat kita bakalan susah lagi dapet tempat. Tempat ini udah paling oke dan gue cocok di sini. Oke kata lu. Buta kali mata lu. Apa lu gak lihat rumah bilik kayak tanah kuburan gini lu bilang oke? Satya, jaga omongan lu. Kalau lu masih mau di sini ikutin gue. Kalau lu mau pergi silahkan pergi sendiri. Keduanya memang sering kali cekcok, terutama jika tempat yang Adira singgahi tidak sama sekali menarik bagi Satya. Meskipun begitu, tapi Satya tetap menuruti Adira. Dan apapun yang terjadi, Satya akan tetap ada di samping Adira. Nek, saya mau, Mak. Saat Adira menghadap ke belakang hendak mau izin untuk mandi pada nenek tua itu, nenek itu tidak ada. Loh, nenek tadi kemana, Sat? Gue kan udah bilang tempat ini aneh, Dir. Dan nenek tadi aneh. Adira hanya menghela nafas panjang. Sungguh sulit sekali membuat Satya berhenti menggerutu tak jelas. Apa yang lo bilang aneh itu benar, Sat. Bahkan gue ngerasa energi negatif di sini. Tapi ini bikin gue tertarik buat ungkap misteri di dalamnya. Gue bakalan cari tahu siapa nenek itu sebenarnya. Adira segera menutup laptopnya. Ia baru saja menyimpan catatan untuk nanti dirangkum ketika misteri itu terselesaikan. Satya berteriak dari sumur belakang. Adira mendengus kesal. Pria itu memang menyebalkan. Dengan segera Adira menghampiri Satya yang sudah berteriak nyaring memanggil namanya beberapa kali. Apa sih lu, kenapa? Dir, gue cukup sabar ya. Gue mandi handuknya gak ada dan gue harus pakai sarung dekil ini. Terus sekarang mana airnya? Kok bak segede gini kagak ada airnya? Satya sayang, yang tambahnya luar biasa. Biar ada airnya lu harus timba tuh air yang ada di dalam sumur. Apa lu buta gak bisa lihat ember kecil yang menggantung di atas sumur pakai tali tambang? Itu gunanya buat lo ambil air di dalam sumur. What? Sumpah, gue harus timba? Seriously? Rasanya anjing banget. Adira menghela napas kasar. Otak Satya seperti sudah pindah ke bagian dengkul. Mengapa soal begituan saja tidak tahu. Saat Satya sedang menimba, Adira iseng-iseng memvideokannya. Lucu sekali melihat pria yang bertubuh kekar itu harus menimba sumur di malam hari. Kelihatan laki banget. Gak sia-siakan saat lo olahraga sampai berotot. Sekarang kepake tenaga lo buat nimba air sumur. Kalau bukan demi lu, gue ogah ya ke desa Cipantat gini. Cuma demi nemenin lu mecahin misteri aja ini. Ciputat, Satya, bukan Cipantat. Lu gerutu terus, gue tinggal tahu rasa lu. Jangan dong, Dir. Tungguin di situ sampai gue beres mandi. Setelah selesai menimba, Satya memasang wajah kesal karena tidak ada gayung yang bisa ia pakai untuk mandi. Hanya ada batok kelapa yang memang dipakai untuk mengguyur tubuh dengan air. Dir, astaga, gue udah sabar banget ya. Sekarang gak ada gayung sama sekali. Gue ngerti kalau gak ada shower air, tapi ini lebih parah, gak ada gayung, cuma ada batok kelapa. Gue mau mandi bukan mau bikin areng buat bakar jagung. Astagfirullahaladzim. Batok, kamu ini berdosa banget. Udahlah, Sat, lu mandi aja buruan. Udah malam nih. Adira menunggu di depan pintu yang terbuat dari triplek itu untuk menutupi tempat mandi tersebut. Di sekitar kamar mandi sumur tua itu ada hutan, banyak sekali pohon-pohon besar, dan suara jangkrik yang membuat suasana semakin angker. Adira menyandar ke arah kiri kanan sekitaran hutan. Seketika ia memalingkan wajahnya saat melihat kuntilanak yang sedang menggendong bayi hantu di atas pohon. Suryati, Bobo. Kok Suryati, harusnya kan Nina Bobo? Tanya Adira dalam hati.
Suaranya jauh, konon katanya jika suara si Mbak Kunti jauh artinya dekat. Jika dekat artinya dia jauh. Gadis manis pegang bayiku. Lihatlah bayi ini sangat lucu. Bayi ini adalah bayi hasil perselingkuhanku dengan Gemma. Hebat kan aku bisa menjadi selingkuhan Gemma si pria brengsek itu. Ayo pegang gadis manis. Aku tahu kau bisa melihatku. Enggak, pergi. Dir, woi. Gue udah beres nih mandinya. Lu kenapa sih kayak ketakutan gitu? Lu lihat apa? Adira segera memeluk Satya. Gadis itu selalu merasa aman apabila sudah memeluk sahabat rasa pacarnya itu. Yang dipeluk seharusnya cengar-cengir aja. Lumayan kan dipeluk cewek cantik. Anggaplah rezeki yang patut diterima dengan baik dan lapang dada. Jangan kelamaan pelukan di luar, udaranya sangat dingin. Saya tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada kalian. Astagfirullahaladzim, nenek. Bikin saya jantungan aja. Untung jantung saya herbal, terbuat dari bahan-bahan alami, jadi nggak akan copot. Nenek ngapain di situ? Udah malam mending nenek tuh yang bobo. Orang tua kalau tidur kemalaman rematik nanti. Satya, lu ini apa-apaan sih? Udah ayo buruan kita masuk. Maafin teman saya, nenek. Adira lalu berlalu pergi. Sungguh ia malu sekali atas tingkah laku Satya yang minus akhlak itu. Kalau saja ada link Shopee yang jualan akhlak, tolong beritahu Adira ya. Ia mau membelinya untuk Satya. Setelah Adira dan juga Satya masuk ke dalam, nenek itu tertawa menyeramkan, kemudian menarik kulit wajahnya sendiri. Hal itu membuat darah-darah bercucuran di sana. Paku yang menancap di atas kepalanya ia cabut, lalu kemudian nenek tua itu berubah menjadi hantu yang sangat menyeramkan. Rupanya nenek tua itu adalah iblis yang bisa menyerupai sebagai apapun, termasuk bisa menjadi manusia, juga makhluk gaib lainnya. Dan saat iblis itu mengubah wujudnya menjadi kuntilanak yang sangat mengerikan. Sebentar lagi gadis itu akan menjadi tumbalku. Aku membutuhkan gadis perawan untuk mengawetkan kecantikanku di bumi ini. Dan aku berhasil menjebak mereka masuk ke dalam perangkapku. Sementara di tengah-tengah ruangan, Adira menceritakan sosok kuntilanak yang ia lihat. Lu serius, Dir? Kayak mana mukanya? Cantik kayak Cinta Laura, lu mau lihat? Dir, gue tahu kuntilanak kagak ada yang cakep. Gue serius nanya lah. Serem banget ya gendong bayi. Gendong bayi? Siapa yang ngambilin tuh kunti sampai punya bayi? Bapaknya siapa ya? Bilang sama gue biar gue datengin tuh bapak-bapak gak bertanggung jawab. Lu bapaknya. Satya udah dong, jangan bercanda terus, gue serius tahu. Tempat ini tuh kayak isinya negatif semua. Gue gak mau tidur di kamar sendirian, Sat, temenin gue. Oh, dengan senang hati, ayo gue temenin. Sat, lu jangan macem-macem ya. Iya enggak sayang. Ayang-ayang pala lu kayang. Ngambek mulu, kayak petasan banting. Satya menemani Adira tidur di kamarnya karena nenek itu tidak ada, jadi Adira tidak was-was jika meminta Satya menemaninya sampai terlelap tidur. Gordennya pun terbuka lebar. Adira memeluk Lili, tapi Adira sedikit bingung mengapa Lili tidak bicara padanya dari awal masuk pedesaan. Adira memejamkan matanya, mencoba berdiskusi mencari keberadaan di mana Lili, sahabat hantunya itu. Jangan cari aku, Dira. Aku baik-baik saja, aku akan datang ketika kamu dalam bahaya. Kita tidak bisa bicara seperti biasanya. Setan itu terus mengawasimu, jangan tunjukkan kemampuanmu. Seketika Adira membuka matanya lebar, jadi itu sebabnya Lili tidak sama sekali bicara padanya dan memperlihatkan wujudnya. Apa artinya benar kalau nenek itu bukan manusia, tapi kenapa Satya bisa lihat dia? Menyadari Adira melamun, maka Satya bertanya pelan. Ayang Dira, kok bengong? Ayo bobo. Ih, apa sih lo ayang-ayangan, jijik banget gue. Ngambek mulu, gemesin kalau ngambek. Tahu boneka santet gak? Tahu. Kenapa? Lo lihat boneka itu di sini? Di mana? Tunjukin sama gue, Sat. Apa sih, derebo banget lo. Gue mau ngegombal, bukan mau nunjukin boneka santet.
Kalaupun ada juga, gue nggak akan masih betah di sini. Bisa-bisa tuh boneka dipakai buat nyantet gue sama lo nanti. Nenek-nenek itu misterius. Gue nggak percaya kalau dia orang baik. Lo tuh bikin gue was-was aja tau nggak? Oh ya Dir, kok tumben nggak ngobrol sama Lili sebelum tidur? Satya memang paling tahu kebiasaan Adira saat bangun dan mau tidur, yaitu berbicara dengan Lili, teman hantunya yang menyerupai boneka. Gak apa-apa, Lilinya udah bobo duluan. Sorry Sat, gue gak mungkin cerita sama lo. Kalau lo tahu bisa-bisa lo kabur dan gak jadi nemenin gue mecahin misteri ini. Tidur? Biasanya juga Lili nemenin lo ngobrol dulu, Dir. Udah lalu gak jelas banget. Mending lanjut. Tadi lo mau gombal apaan? Nah, lo tahu kan boneka santet? Terus, lo tau gak bedanya apa nama lo? Kagak. Boneka santet kan buat nyakitin orang. Kalau lu buat mencintai gue seorang, hehe, najis. Adira segera memalingkan wajahnya yang sudah bersemu malu. Tidak bisa dipungkiri, Adira tersenyum lirih dan pipinya merah merona. Lu mah gak asik, Dir. Adira pura-pura tertidur saja daripada ketahuan oleh Satya bahwa dirinya kini sedang salting tingkat takut. Satya mengusap-usap rambut Adira. Ia sangat menyayangi gadis yang tidak mungkin ia miliki itu. Karena sebanyak apapun Satya mengungkapkan perasaannya, tetap saja Adira seolah tidak merespon. Dan Satya mengerti bahwa Adira tidak ingin mengganti status persahabatannya menjadi status berpacaran yang ujungnya akan rumit. Pagi yang cerah ini membuat pepohonan sekitar desa nampak menyejukkan bagi siapapun yang menikmati indahnya pemandangan desa Ciputat itu. Sebenarnya desa Ciputat adalah desa yang nyaman, jika saja orang-orangnya tidak membuat suasana nyaman itu berubah mengerikan. Seperti sekarang ini Adira yang duduk di teras bersama dengan boneka yang ia pangku, melihat jelas laki-laki muda yang menggendong tuyul di belakang punggungnya. Laki-laki itu menoleh pada Adira, tetapi Adira buru-buru memalingkan wajahnya. Dia cantik, aku mau dia. Tentu saja yang tuyul itu tunjuk adalah Lili, boneka hantu milik Adira. Seketika Lili kesal dan menatap sinis ke arah tuyul tersebut. Jangan macam-macam. Tugasku mencarikanmu tumbal, bukan mencarikanmu anak perawan. Tegas laki-laki itu laun yang ia pikir si tuyul menginginkan Adira, lalu ia segera pergi. Adira menggeleng cukup terkejut. Kemarin pertama kalinya datang ke desa ini ia melihat pria yang juga menggendong tuyul. Dan sekarang ia melihat lagi pria yang berbeda sedang menggendong tuyul. Kenapa desa ini nggak dinamain desa tuyul lovers aja coba? Tak lama nenek tua menghampiri Adira dan duduk di samping Adira, membuat Adira terkejut karena kehadirannya yang tiba-tiba berada di sampingnya. Astaga, nek, saya pikir siapa? Kamu ngalamun terus, jadi nggak tahu kalau saya menghampiri kamu. Ini teh hangat untuk kamu. Ya, Nek, terima kasih. Namun saat Adira melihat ke arah teh itu, rupanya teh itu bukanlah teh sebenarnya, melainkan darah. Apa yang baru saja ia lihat itu sukses membuatnya seketika terdiam beku. Kenapa, nak? Nggak apa-apa, Nek, nanti Dira minum kok. Oh ya, Nek, ini buat tambah-tambah uang makan Nenek. Adira sama Satya kan di sini numpang. Tidak perlu, simpan saja untuk kamu. Saya tidak butuh uang, saya membutuhkan nyawamu sebagai bayarannya. Sontak saja Adira mendengar ucapan nenek itu dalam hati. Kini menelan Salvinanya susah payah. Akan tetapi ia berusaha sebisa mungkin agar bersikap tenang. Apa kami nggak ngerepotin, Nek? Sudah, tidak perlu dipikirkan. Saya permisi ke dalam. Jangan lupa diminum tehnya. Satya yang baru saja selesai berganti pakaian dengan rapi kemudian keluar menghampiri Adira. Ayo, katanya mau keliling-keliling sekitaran desa. Satya memang pria tampan yang always tampil menarik, meskipun hanya memakai kaos polos dan celana jeans hitam biasa. Jika saja Adira tidak merasa dirinya tidak pantas untuk Satya, mungkin Adira akan sangat beruntung jika Satya menjadi kekasihnya. Selain tampan, Satya memiliki jiwa pelindung yang kuat. Buktinya pria itu selalu melindungi Adira dalam segala hal. Dari pembulian yang dulu Adira rasakan saat duduk di bangku SMA, dan dari makhluk-makhluk gaib yang selalu mencoba membuat Adira celaka. Ayo, kok malah bengong?
Oh, gue tahu nih, lu terpesona ya lihat ketampanan gue yang luar biasa ini. Kagak. Dengan cepat Adira berjalan terlebih dahulu. Satya sih malah tersenyum gembira karena ia menyadari dari tadi Adira memperhatikan penampilannya yang menawan. Adira memotret perkebunan teh dan orang-orang sekitaran yang sedang bekerja di kebun tersebut. Dir, lu foto apaan sih? Mending foto bareng Babang Satya yang ganteng ini. Ya udah, gue fotoin. Lo diri di belakang pohon. Kok di belakang pohon sih? Kan gue mau ambil foto pohonnya, bukan lu nya. Lu jadi modelnya aja gitu. Ceritanya iklan pohon kapuk. Anjir, kalau bukan cewek gue congkel mulut lu. Adira tertawa kecil melihat ekspresi wajah Satya yang kesal. Biarpun begitu Satya tetap menurutinya. Satya berpose memeluk pohon besar itu, lalu Adira memotretnya serius. Bukan hanya berpose di pohon, tapi di tempat-tempat lainnya pun Satya nampak narsis. Tapi ketika memotret dan berfoto dengan Lily, pasti Lilynya tidak terlihat di kamera oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti Adira. Hanya Adira yang mampu melihat keberadaan makhluk gaib di balik kamera. Bahkan saat itu Adira tahu bahwa ada pocong narsis yang beberapa kali ingin ikut eksis bersamanya dan juga Satya. Sat, di belakang lu ada poci. Jangan ngadi-ngadi, Dir. Apa itu pocong di belakang gue? Pengen peluk lu katanya. Mana pocinya? Poci sialan. Gue masih normal ya, daripada gue dipeluk sama lu. Mending gue meluk pohon gede kayak tadi. Teriak Satya seolah menantang, namun seketika Satya merasakan bulu kuduknya merinding. Lalu dengan gerakan cepat ia bersembunyi kembali di belakang Adira. Rasain tuh, pocongnya ada di belakang lu. Dia pengen foto bareng lu. Dia kan Satya lovers. Adira segera berjalan lebih dulu. Satya yang merinding ketakutan buru-buru menyusul Adira dan berjalan bersamaan. Saat dalam perjalanan, Adira dan juga Satya mendengar suara jeritan di dalam rumah gubuk yang ada di sekitaran. Suara itu tampak jelas terdengar, tetapi tidak ada satupun warga yang mau menolongnya. Padahal mereka ada di situ, tetapi hanya menonton dari kejauhan. Tuh warga goblok apa gimana sih? Ada orang minta tolong malah diem aja. Ayo Dir, kita aja yang tolongin. Saat Adira dan juga Satya masuk dan mau menolong orang yang berada di dalam gubuk tua itu, warga setempat nampak terlihat tak terima. Jangan tolong. Dia itu kayak gitu karena udah rebut suami orang. Biarin aja dia mati. Dia pantas kok kena santet. Rupanya di gubuk itu ada wanita yang sedang sekarat akibat sihir. Adira menggeleng tak percaya. Mengapa bisa warga setempat tidak mau menolong orang yang sedang menderita akibat dari kiriman orang lain? Bukankah sebesar apapun kesalahan seseorang hanya Tuhan yang pantas menghukumnya? Bu ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini mending pada pergi aja ya. Biar ini jadi urusan saya dan sahabat saya. Mau dia kena santet kek, kena karma kek, atau kena tipu barang palsu sekalipun. Namanya orang dapat musibah ya wajib kita tolong. Seketika mereka semua menyoraki Satya dan langsung pergi. Gue suka nih kalau lo udah nunjukin perilaku berwibawa kayak tadi. Oh, lu suka sama gue? Sama Dir, gue juga suka sama lu. Jadian yuk. Sarap. Buru-buru Adira masuk ke dalam gubuk tua itu untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Betapa terkejutnya Adira juga Satya saat melihat wanita yang tengah mengalami penderitaan akibat sihir dari orang yang menaruh dendam pada wanita itu. Banyaknya nanah yang keluar dari beberapa lubang di wajah wanita tersebut. Darah, kemudian binatang-binatang mengerikan seperti kalajengking dan ular hitam kecil yang keluar dari mulut wanita tersebut. Tentu membuat Adira maupun Satya bergidik ngeri. Sang ibu menangis histeris. Ia nampak tak kuasa melihat penderitaan dari anak perempuannya itu. Tolong anak saya. Bu, sebenarnya apa yang terjadi dan mohon maaf. Boleh ibu jelaskan sambil saya rekam? Karena ini akan dijadikan bukti untuk pekerjaan saya sebagai penulis cerita horor. Agar mereka percaya bahwa apa yang saya tulis adalah kisah nyata. Ibu itu mengangguk lalu kemudian mulai menceritakan semua kejadian itu. Sementara Satya buru-buru mengambil alih memegang kamera kemudian merekamnya. Wanita yang bernama Yuni itu bekerja sebagai penjaga warung di salah satu warung kopi sederhana sekitaran desa.
Yuni memang terkenal sebagai gadis desa yang cantik dan seksi. Belum lagi perilakunya yang centil itu membuat banyak pria mata keranjang ingin melampiaskan nafsunya. Semakin lama Yuni bekerja di warung kopi tersebut, maka semakin ramai warung itu. Bahkan salah satu bos paling kaya di desa Ciputat sangat menyukainya. Setiap hari ia datang membeli kopi juga memberikan uang tip karena kopi buatan Yuni menurutnya sangat nikmat. Yun, saya pengen kamu jadi istri muda saya. Jantung Yuni berdetak hebat. Yuni menyukai pria itu bukan hanya karena ia kaya raya saja, tapi makin sering bertemu maka makin besar perasaan sayang dan ingin memilikinya. Begitupun sebaliknya. Mas Eko, nanging Yuni wedi karo bojone Mas Eko. Amarga bojone Mas Eko iku galak. Kalau gitu kamu jadi simpenan saya janji akan berlaku adil. Yakin masnya bisa berlaku adil? Iya Yuni, mas sudah cinta mati sama kamu. Nanti kita nyewa tempat untuk kita berdua ya sayang. Lirihnya sambil mencium tangan Yuni. Untung saja di warung itu sepi dan hanya ada mereka berdua. Jadi tidak ada saksi mata yang akan membocorkan rahasia keduanya. Semenjak itu hubungan keduanya semakin dekat, tetapi sepandai-pandainya seseorang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga baunya. Ningrat selaku istri dari Eko mengetahui suaminya berselingkuh karena memang belakangan itu Eko berubah drastis. Ia jarang pulang ke rumah dan tidak seperhatian dulu lagi. Karena Ningrat curiga, Ningrat mengirimi mata-mata untuk mengikuti suaminya dan akhirnya hubungan gelap antara Yuni dan juga suaminya terbongkar. Saya tidak akan main kasar, cara halus, tapi mematikan itu lebih baik bukan? Membunuh tanpa pisau dan tidak mengotori tangan. Saat itu juga Ningrat pergi ke tempat dukun yang warga setempat percayai, hanya saja tempatnya jauh dan harus naik ke atas pegunungan tertinggi. Namanya Nyai Sihir. Semua orang menyebutnya dengan sebutan Nyi Sihir. Konon katanya ia bisa mengabulkan apapun yang orang lain minta, asalkan dengan syarat tumbal. Nyi, saya mau wanita itu mati perlahan dengan cara mengerikan. Ada fotonya. Ningrat memberikan foto Yuni yang berhasil ia jepret saat itu secara sengaja, karena Ningrat tahu pasti Nyi Sihir membutuhkan foto yang akan menjadi korban santetnya. Syaratnya mudah saja. Siapkan uang 20 juta lalu kemudian tumbalkan salah satu anakmu. Anak Nyi? Kalau tidak mau tidak apa-apa, saya tidak akan memaksa. Itu pun jika kamu ingin suamimu kembali padamu dan meninggalkan perempuan itu. Saya mau Nyi. Lakukan apapun yang terpenting perempuan murahan itu menderita dan suami saya kembali. Ningrat mengorbankan satu anaknya yang paling kecil. Meskipun berat hatinya, tapi ia mau melakukannya demi membuat Yuni hilang dari muka bumi. Bu Asis selaku ibunya Yuni hanya menceritakan awal kejadian saja, yang katanya awalnya Yuni mengalami gatal-gatal di sekitaran wajahnya. Lalu kemudian lama-kelamaan semakin digaruk semakin parah dan berlubang, hingga keluarlah cairan berupa nanah dari wajahnya. Dan semakin hari keadaannya semakin parah. Sementara dari tadi Adira membuka penglihatannya untuk melihat masa-masa sebelumnya. Yang melakukan ini adalah istri sah dari pria itu. Pak Eko memang menyukai anak saya, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi di antara Pak Eko juga anak saya. Jika saya tahu maka saya akan menyuruh Yuni berhenti melakukan dosa itu. Saya mengerti Bu, tetapi apakah Ibu tahu soal Nyi Sihir yang terkenal memang dipuja-puja banyak orang di desa ini? Saya tahu siapa dia. Jika memang benar Ningrat pergi ke sana, maka saya yakin bahwa anak saya tidak akan selamat. Kenapa Ibu berkata seperti itu? Kenapa Ibu seolah beranggapan bahwa kematian ada di tangannya? Karena semua orang tahu bahwa dia dukun hebat yang tidak akan salah sasaran. Satya kemudian menyodorkan kamera itu pada Adira, lalu duduk di samping wanita tua selaku orang tua dari perempuan yang saat ini sedang mengalami penderitaan akibat santet. Dari tadi anak perempuannya menjerit hebat, merasakan sakit di sekitar perut juga bagian intimnya. Bu, Ibu percaya Allah? Tanya Satya Laun. Ibu itu mengangguk ragu.
Saya tanya sekali lagi ya Bu, Ibu percaya Allah? Satya mencoba meyakinkan wanita tua itu, kemudian ia mengangguk lagi. Kalau Ibu percaya Allah, Ibu percaya nggak bahwa Yuni bisa sembuh? Bagaimana caranya saya bisa percaya, Mas, kalau yang saya tahu sihir itu tidak akan gagal membuat korbannya tiada? Caranya Ibu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatannya jauh lebih besar dari apapun dan siapapun. Saya tidak bisa membuat anak Ibu sembuh dalam waktu sekejap, tapi Allah bisa melakukannya hanya dalam waktu 1 detik jika Ia sudah berkehendak. Ibu percaya? Karena Satya melihat keraguan di wajahnya, maka Satya membuktikan kebesaran Allah. Seketika tubuh Yuni terangkat dari tempat tidurnya. Rupanya iblis itu merasuki tubuh Yuni. Hei manusia, kau pikir saya takut dengan Tuhanmu? Saya yang berkuasa di muka bumi ini, bukan Tuhanmu. Adira bersembunyi di belakang tubuh Satya. Jika sudah seperti ini, malah Adira yang ketakutan dan tubuhnya sudah gemetaran berkeringat dingin. Bolehkah saya bertanya soal siapa yang menciptakanmu? Saya menciptakan diri saya sendiri dari api. Saya penguasa bumi ini. Satya tertawa meremehkan, membuat Adira semakin cemas ketakutan. Satya, lu jangan bercanda, dia itu iblis yang jahat. Begik Adira menepuk keras pundak Satya, tetapi Satya hanya tersenyum saja seolah tidak memperdulikan apa yang Adira katakan. Bu Asim merinding ketakutan, wajahnya nampak panik tak karuan. Sedari tadi ia bersembunyi di belakang Adira yang berada di belakang Satya. Satya kemudian membalikkan tubuhnya menghadapkan dirinya di hadapan Bu Asim. Bu, saya tanya sekali lagi, apa Ibu percaya Allah? Saya sangat percaya Allah. Saya percaya. Satya tersenyum lirih. Angin semakin berhembus kencang. Iblis itu tertawa cekikikan seolah menantang. Iblis itu adalah anak buah dari Nyi Sihir yang ditugaskan untuk menghabisi Yuni secara perlahan. Seharusnya detik itu juga Yuni tiada, tapi karena Satya dan juga Adira datang, maka kematiannya dipending. Satya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi iblis itu sepertinya tidak mudah meleleh dengan beberapa ayat saja. Energinya kuat dan pasti akan menguras waktu panjang untuk bisa membuatnya keluar dari tubuh Yuni. Satya mulai berzikir. Adira duduk di belakangnya dan berdoa sesuai keyakinannya. Ketiga manusia itu duduk di atas ubin yang masih beralaskan tikar kecil. Kemudian Satya memulai zikirnya dengan tasbih yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Iblis itu mulai merasakan tak nyaman, tetapi ia mempunyai cara untuk melawan manusia yang saat ini sedang mati-matian mau menghancurkannya dengan doa. Tiba-tiba darah mengalir di ubin beralaskan tikar itu, belum lagi binatang-binatang yang pastinya mematikan. Bu Asi dan juga Adira nampak panik, tetapi Satya menegaskan agar tidak perlu takut. Jangan takut, itu hanya tipu dayanya. Hentikan bodoh, itu membuatku kepanasan. Teriakannya menggema cukup keras, membuat siapapun akan ketakutan jika saja berhadapan langsung dengan iblis mengerikan itu. Seketika tubuh Yuni semakin terangkat, tulangnya seolah patah dan matanya melotot mengerikan. Yuni terjatuh dari atas ke bawah dan kemudian dadanya berdebar cukup kencang. Darah-darah dan binatang yang berada di ubin tadi tiba-tiba menghilang. Suasana menjadi normal kembali. Bu Asi segera menghampiri anak perempuannya. Wajahnya sudah tidak lagi hancur seperti sebelumnya. Tapi perempuan itu lemah tak berdaya. Ia memegang tangan ibunya. Nafasnya berat, tenggorokannya seperti kesakitan. Bu, maafin Yuni. Yuni udah banyak salah sama ibu. Ibu maafin kamu, nak. Kamu harus jadi anak yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Berterima kasihlah pada Allah, sebab Ialah yang Maha Penolong. Satya kemudian merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Rupanya yang merasukinya adalah almarhum kakeknya, yang memang dulunya seorang guru penganut ilmu putih yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas saja Satya sangat bijak. Jika sudah seperti itu, Adira tidak jadi kagum karena kenyataannya Satya hanya dirasuki mendiang kakeknya, bukan dirinya sendiri yang memusnahkan sihir itu.
Karena tadi tak berkonsentrasi, Adira jadi lupa kalau Satya ini kan dilindungi oleh mendiang kakeknya. Yun, saya memang gak kenal kamu dan kamu gak kenal saya. Tapi ada baiknya kamu bertobat ya, jangan lagi merusak rumah tangga orang. Bahagiakan ibumu. Kadang-kadang pintar juga ngomongnya ya pacar Satya ini. Apa sih lu malah bercanda, gue serius tahu. Iya, nanti kita serius sayang ke KUA. Kamu mau mahar apa? Berlian, emas, permata, atau buket bunga yang isinya kunci mobil? Red, lo aja belum kerja udah sok-sokan nawarin mahar. Ya, love you too, dear. Ikan hiu makan tomat, udah amat. Di saat sedang keadaan seperti itu, Satya dan Adira masih sempat-sempatnya bertengkar kecil. Tapi justru pertengkaran itulah yang membuat keduanya selalu saling merindukan jika keduanya sedang tidak bertemu. Yuni tersenyum lirih lalu kemudian memeluk ibunya. Terima kasih ya Mas dan Mbaknya. Mugi-mugi Gusti Allah bakal ngelindungi jenengan kekalih teng pundi mawon. Lan muga-muga jenengan kekalih disawiji akan teng donya lan akhirat. Amin. Karena Satya dan juga Adira tidak mengerti bahasa yang dilontarkan Bu Asih, mereka hanya mengaminkannya saja. Jika keduanya mengaminkan, semoga memang nantinya mereka berjodoh, sebab yang barusan Bu Asih doakan adalah semoga berjodoh. Jika saja Adira ataupun Satya mengetahui artinya, mungkin keduanya akan malu-malu kikuk dan ragu untuk mengaminkan. Terutama Adira. Adira ini kan gengsinya sangat tinggi. Jangankan berharap berjodoh dengan Satya, mendengar Satya mengatakan sayang saja rasanya muak. Ya, walaupun sebenarnya Adira senang dalam hatinya. Sore harinya mereka kembali ke rumah gubuk yang mereka tempati sementara itu. Nenek tua itu sedang tidak ada di tempatnya. Loh, nenek itu kemana ya, Sat? Ngapain sih, Dir? Peduli amat, biarin aja. Males gue ketemu nenek itu. Ganggu terus suasana romantis. Jika mendiang kakeknya sudah pergi, maka watak asli Satya akan kembali. Pria itu memang tidak pernah berubah. Selalu menyepelekan lisan dan berucap sembarangan. Jika saja Adira bisa mengatakan siapa sebenarnya nenek itu, mungkin Satya akan berlari terbirit-birit keluar dari pedesaan Ciputat itu. Perlu diingat bahwa doa dan zikir akan membawa manfaat jika itu datang dari hati yang lurus dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kita akan menaruh segala pengharapan dan doa kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Berkuasa. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Yuni dan juga ibunya pindah dari desa Ciputat. Semua orang mengetahui hal itu. Yuni sembuh dari santet dan warga setempat melotot tak percaya. Sementara Ningrat meninggal dunia secara tragis karena ulahnya sendiri. Santet yang ia kirim balik pada dirinya sendiri. Ningrat tewas dalam keadaan mengerikan. Bahkan saat pemakamannya pun tanah kuburan itu penuh dengan ular hitam, membuat orang-orang takut dan pergi meninggalkan kuburan itu. Yuni dan ibunya datang kemudian mengusap batu nisan yang berdiri kokoh di atas kuburan Ningrat. Semoga kamu tenang di alam sana, Ning. Saya sudah memaafkanmu. Lirihnya lalu berlalu pergi bersama ibunya. Sementara di tempat lain Satya dan juga Adira memperhatikan kejadian itu. Semua orang menyalahkan Yuni bahwa Yuni menyantet balik Ningrat, tetapi Yuni tidak peduli dengan tuduhan mereka. Yuni dan ibunya akan segera pergi dari desa Ciputat. Adira melihat sosok Ningrat menangisi kuburannya sendiri dengan lehernya yang hampir putus dan mengeluarkan banyak darah. Saat kita pergi sekarang. Adira menarik tangan Satya untuk segera pergi. Nenek tua yang menampung Adira dan Satya sudah mengetahui itu. Bahkan penganut ilmu hitam itu meminta agar iblis yang bersekutu dengannya itu segera menghabisi Satya dan juga Adira. Saat Satya dan juga Adira kembali ke gubuk reot itu, Adira mendapati boneka yang menyeramkan berdarah. Adira yang melakukan itu adalah iblis.
Satya mengambil boneka tersebut. Ketika Satya pegang, keluarlah binatang mengerikan berupa kalajengking dan darah yang keluar dari boneka tersebut. Dengan cepat Satya melemparkannya. Siapa sih yang jahil kayak gitu? Goblok banget, bercanda aja kagak lucu. Adira hanya terdiam saja. Ia meluruskan pandangannya tanpa ekspresi. Ia mencoba berkomunikasi dengan Lily sedetail mungkin. Dia mau bunuh kamu, Adira. Dia ingin kamu jadi tumbal. Aku tahu kamu gak akan mundur, tapi ini berbahaya. Dukun sihir itu benar-benar kejam. Saja menepuk pundak Adira membuat Adira seketika bergelak kaget. Apaan sih lu? Lu bengong aja kenapa? Tuh lihat Dir, makin gak jelas kita lama-lama di sini. Sekarang ada Loh, tadi di sini ada boneka serem Dir. Lu tahu kan? Itu tipe daya iblis. Iblis? Dir, kayaknya kita harus benar-benar pergi deh dari desa ini. Gak akan sebelum gue dapetin apa yang gue mau. Ini menarik, Satya. Gigi lo pirang. Menarik kata lu. Come on. This is really crazy, Adira. Atau jangan-jangan nenek tua itu setannya, Dir? Iya ya. Tiba-tiba tangan keriput menyentuh pundak Satya dan itu adalah nenek tua pemilik gubuk reot. Kamu mengatakan saya hantu? Enggak, Nek. Bercanda saya. Saya percaya kok nenek manusia. Buktinya nenek napak kakinya. Jangan marah ya, Nek. Please. Kalau nenek marah-marah nanti cantiknya hilang loh. Bodi nenek yang aduhai ini bisa rontok loh, Nek. Si nenek digodain bukan salting, malah wajahnya tetap saja flat dan dingin. Ia memilih melengos pergi tanpa mengatakan apapun. Gue gombalin malah pergi. Boro-boro mukanya cakep. Kalau dia diibaratin sama minyak goreng juga bagusan minyak goreng. Secara minyak goreng kan glowing lah. Lah dia keriput. Boro-boro bodinya aduhai. Gue tepuk juga udah rontok tuh jadi abu. Sementara Adira dari tadi memperhatikan kepergian nenek itu yang sudah masuk ke dalam gubuk. Sampai saat ini Adira belum bisa mendapati penglihatan mengapa nenek itu bisa hidup sebagai manusia, sementara kenyataannya dia adalah iblis. Adira tidak akan bicara dalam hatinya, sebab ia tahu bahwa iblis bisa membaca pikiran seseorang. Adira bersikap sebiasa mungkin layaknya manusia normal agar tidak terbongkar bahwa dirinya memiliki mata batin terbuka. Saat ini Satya dan juga Adira sedang duduk di teras depan dengan pikirannya masing-masing. Satya memikirkan tentang boneka tadi dan Adira memikirkan soal bagaimana nenek itu bisa hidup seolah seperti manusia normal. Tiba-tiba ponsel Satya berdering. Adira mengintip sedikit nama dari kontaknya. Shiva? Tanya Adira saat mendapati nama dari nomor yang menelpon Satya. Satya mengangguk ragu tetapi ia tetap mengangkat telepon dari Shiva karena takut-takut penting. Halo, apa? Gue lagi ada urusan, nanti kalau udah selesai gue langsung temuin lo. Oke. Telepon dimatikan, Adira memalingkan wajahnya kesal. Shiva adalah mantan pacarnya Satya yang sampai saat ini dekat dengan cowok itu. Dir, masuk yuk, makan, gue lapar. Lah aja duluan. Kalau udah judes begini artinya sedang cemburu. Kok gue doang sih? Berdua dong sayang. Gak usah panggil gue kayak gitu, jijik dengarnya. Wih, dia ada yang cemburu nih. Siapa cemburu? Lu? Kagak, ngapain gue cemburu? Gue juga punya kok gebetan. Masa? Buktiin kalau punya. Aduh, salah ngomong nih gue. Boro-boro gebetan, tiap hari aja gue sibuk sama laptop. Atau mentok-mentok ngobrol sama Lily. Kenapa diem? Bohongin gue kan lu? Laptop gebetan gue. Dengusnya sebal lalu segera masuk ke dalam gubuk itu tanpa memperdulikan Satya yang sedang menertawakannya. Satya menggelengkan kepalanya terkekeh melihat tingkah gadis itu yang berusaha menyembunyikan rasa cemburunya. Biar bagaimanapun Satya menyayangi Adira sepenuhnya. Shiva hanya sekedar mantan tidak lebih. Shiva dekat dengan Satya kembali karena orang tua Satya yang meminta. Walaupun sebenarnya Satya sendiri malas masih dekat dengan mantan, terutama Satya tipikal orang yang cuek terhadap gadis lain. Hanya Adira yang bisa membuatnya seperti orang tak waras.
Satya menghisap sebatang rokok dengan santainya, duduk di teras depan sambil iseng-iseng kepo dengan isi laptop milik Adira. Rupanya di sana banyak foto-foto mereka berdua dan juga foto Adira bersama keluarganya. Satya senang karena hanya ada 2 foto laki-laki yang ia simpan, yaitu Satya dan juga almarhum papahnya Adira. Itu artinya Satya sangatlah berarti untuk Adira. Tidak ada lagi pria manapun yang berhasil membuat Adira jatuh hati. Sekalipun Adira pernah dekat dengan beberapa pria, tetapi hanya Satya lah yang cocok bersamanya. Karena tidak banyak orang yang menerima kelebihan yang Adira punya. Tapi saat Satya melihat fotonya di perkebunan teh, saat memeluk pohon besar, rupanya di atas pohon ada penampakan sosok besar dan hitam. Ini gue kagak salah lihat. Satya mengucek-ucek matanya mencoba memastikan. Tiba-tiba Adira datang dan membawakan teh hangat, lalu menyimpannya di atas meja kayu. Ngapain lo? Tanya Adira yang kemudian ikut melirik ke arah laptop. Adira hanya tersenyum karena ia sudah tahu terlebih dahulu sebelum si hantu itu eksis. Namanya Jaka. Dia tumbal dari Nyi Sihir karena dulu orang tuanya pesugihan. Arwahnya nggak tenang dan memang dia suka eksis di depan kamera. Dia setan eksis. Kalau lu mati juga kayaknya lu bakal jadi raja setan yang eksis deh, Sat. Nyumpahin gue cepat mati, Dir. Loh, gue gak nyumpahin, tapi semua orang bakalan nemuin ajalnya, bukan? Ya lo pikir aja deh, kalau gue mati duluan, nanti siapa yang bahagiain lo? Senang kan digombalin sama orang ganteng kayak gue gini? Apa sih? Adira nampak mengulum senyum malu-malu, pipinya merah merona tak karuan. Memang Satya ini paling bisa membuatnya tersenyum kikuk. Ucapannya selalu berhasil membuat hati Adira menghangat. Tak lama nenek tua itu tiba-tiba muncul dan membawakan makanan untuk Adira dan juga Satya. Saya bawakan kalian singkong rebus, silakan dimakan. Adira terkejut bukan main. Yang ia lihat di hadapannya bukan singkong rebus, melainkan cacing-cacing yang masih hidup bercampur darah. Wah, kebetulan saya lapar, Nek. Saya makan ya. Saat Satya mau memakannya, Adira menahan pergelangan tangan Satya karena Adira tahu bahwa singkong itu bukanlah makanan sesungguhnya. Sat, anterin gue ke MCK dulu bentar yuk. Gue pengen berak nih. Gue kan gak kenal sama warga sini, anterin ya please, ayo. Adira menarik-narik tangan Satya memaksanya. Sebenarnya itu hanya pengalihan agar Satya tidak jadi memakan apa yang nenek itu suguhkan. Nek, maaf ya bentar, saya ada panggilan alam. Maaf banget. Nenek itu sedikit jengkel dan kesal, namun dia tetap menampilkan wajah tenangnya. Nenek itu adalah iblis. Iblis tersebut memiliki nama asli Abaddon. Iblis yang terkenal dari kalangannya yang paling jahat dan sadis. Abaddon dikenal sebagai iblis penghancur yang merupakan raja dari jurang maut yang dipercaya sebagai wadah dari para jiwa yang tersesat. Saat Satya dan juga Adira sudah berada di tempat lain, Satya nampak kesal karena Adira mengajaknya ke tempat yang bukan pada tujuannya. Katanya mau berak tapi malah bawa gue ke perkebunan teh. Lo kayak mama kurang belanja tau gak? Ngebacot mulu. Lo tau gak sih yang mau lo makan tadi apaan? Tau lah, itu singkong, Dir. Lo norak amat sih. Namanya itu singkong rebus, bukan engkong gambus yang tetangganya sebelah lu tukang servis sepeda. Engkong PA tuh tukang nipu. Masa ada gue sepedanya rusak malah makin rusak dibenerin ke situ? Bukannya orang tua gue nggak mampu nih ya beli sepeda baru buat adik gue, tapi itu kan sepeda baru banget beli, terus rusak gara-gara adek gue kecebur got dan sepedanya nyungsep. Ya ampun, Satya ini bawel sekali. Adira bicara beberapa kalimat saja, ia malah terus berterocos sambil gibahin engkong gambus segala lagi. Ngomong-ngomong, Satya memang suka singkong rebus sih, apalagi yang setengah mateng. Biar kata orang kaya dan orangnya jijian, tapi Satya suka dengan makanan Sunda loh. Sat, gue serius ya, singkong itu cacing hidup. Itu yang gue lihat. Cacing? Yang bener? Anjing, untung kagak gue makan. Satya nampak mual karena membayangkan seandainya tadi ia jadi makan, mungkin perutnya akan ternodai dengan makanan tidak berbobot itu. Makanya lu jangan bawel. Biar bawel begitu kamu suka kan, Dir?
Tiba-tiba Lili bersuara seolah membaca perasaan Adira untuk Satya. Tapi dia tuh ngebacot mulu, aku kesel tau Li. Dia tuh keras kepala, suka nggak mau denger dan seenaknya. Siapa yang keras kepala? Siapa yang seenaknya? Orang Arab? Jawab Adira asal Satya menggelengkan kepala terkekeh. Satya memang bawel tapi hanya pada Adira, sementara pada gadis lain. Satya sangatlah berperilaku dingin, itu sebabnya jarang sekali ada yang bertahan lama hubungannya dengan Satya. Hanya Adira satu-satunya gadis yang bertahan bersamanya selama ini, meskipun hanya sebatas sahabat. Saat dalam perjalanan pulang, Satya mampir ke warung seberang yang katanya pelayannya sangat cantik, sementara Adira sudah lebih dulu pergi tanpa tahu bahwa Satya belok ke arah lain. Entah mengapa ada daya ketertarikan sendiri, Satya tiba-tiba ingin sekali pergi ke warung itu dan sangat penasaran. Satya duduk di kursi kayu itu lalu kemudian memesan segelas kopi kepada ibu-ibu pemilik warung. Tak lama pelayannya datang membawakan segelas kopi tersebut. Ini kopinya. Satya melohok tak percaya, gadis itu sangat cantik dan mempesona dengan mata indah dan tubuhnya yang menggoda. Gila cantik bener nih cewek. Enak kali ya kalau gue bawa balik ke rumah buat ngamar. Siapa sangka Satya malah menahan pergelangan tangan gadis itu lalu menariknya agar duduk di kursi sebelahnya. Jangan panggil AA dong, gue kan masih muda. Panggil aja Satya. Nama lu siapa? Gadis itu menerima jabatan tangan Satya lalu menyebutkan namanya. Nama saya Murni. Enak bener dengernya. Coba sekali lagi siapa namanya? Murni Satya. Sial. Suaranya saja mampu membuat Satya terbayang hal yang tidak-tidak dalam otaknya. Siapapun tolong bantu bersihkan otak kotor Satya sekarang. Kemudian Murni melepaskan tangan Satya dari tangannya. Saya kerja lagi ya, kalau perlu apa-apa boleh panggil saya. Tar dulu, gue minta nomor lu boleh nggak? Saya nggak punya HP mas. Ya udah, gue bakalan sering-sering kesini ya buat PDKT-an. Murni hanya tersenyum malu-malu lalu kembali ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya. Warung nampak ramai dan sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk Satya berduaan dengan Murni.